Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Anak-anak, bisa ingatkan lagi hal-halnya ya. Gracia Kids, joy, joy, joy. For you, for me, for all. Oke anak-anak, kita mau memuji menyembah Tuhan ya anak-anak. Mau memuji menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ya anak-anak. Kita mau menyanyikan satu pujian yang berjudul Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Sekali lagi anak-anak ya, lebih sungguh. Tuh, tangan kanannya diangkat, tangan kiri di dada, bilang Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Coba anak-anak, tema kita apa? Profesi. Tema kita profesi. Adakah lagu-lagu yang berhubungan dengan profesi? Mister mau kita nyanyikan satu lagu, Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, nenek moyang orang Indonesia, betul. Dulu nenek moyang kita banyak yang menjadi pelaut, karena Indonesia ini daerahnya lebih banyak lautan daripada daratan. Tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, pelaut kita beramai-ramai. Nah, itu lagunya. Anak-anak pernah dengar kan lagu-lagunya? Nenek moyangku seorang pelaut. Ya, kita ulang lagi ya. Nenek moyangku seorang pelaut, teman mengarung
badai sudah biasa, angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Sekarang kita mau menyanyikan lagu KASIH. K.A. Pernah denger ya? Nah, semangat ya anak-anak ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita harus saling mengasihi. Nah, firman Tuhannya sebentar. Nah, ada hubungannya juga dengan kasih, kesabaran, kelembutan. Nah, siapakah tokohnya? Nah, sebelum firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Karena kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, sungguh-sungguh anak-anak yuk. Yang duduknya yang rapi, tangan kanannya diangkat, tangan kiri di dada, katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Lagi ya anak-anak. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yuk kita sembah Dia, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Yesus selalu tolong kami. Yesus segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya.
lepas tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati Misterio yang membagikan firman Tuhan. Berkati anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, agar anak-anak bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Siapa yang masih ingat cerita kemarin? Cerita apa ya kemarin ya? Ya, tentang Musa ya anak-anak ya. Musa. Musa itu kemarin ceritanya gimana? Iya, Musanya masih bayi dihanyutkan di sungai ya. Nah iya, bisa mau jelasin lagi tentang sejarahnya Musa, tentang arti nama Musa. Musa itu artinya ditarik dari air. Musa itu berasal dari bahasa Mesir. Jadi yang memberi nama Musa itu ialah orang Mesir, orang yang menarik dari air. Siapa yang menarik dari air? Kemarin tuh putri Firaun. Nah, bisa mau kasih tahu lagi. Musa ini kemarin Mister sudah bilang berasal dari keluarga Lewi. Lewi itu nama salah satu suku di Israel. Nah, kalau di Indonesia itu kan banyak suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Ambon. Nah, kalau di Israel itu cuma ada 12 suku. Nah, salah satunya adalah suku Lewi. Suku Lewi. Nah, dari suku Lewi ini ada suami istri, nah atau papa dan mama, nah bahasanya. Suami istri ini yang papanya ini bernama Amram ya, ingat ya, Amram. Nah, mamanya ini atau istrinya ini namanya Yokebed. Nah, Amram dan Yokebed, mereka berdua ini dari suku Lewi. Mereka punya anaknya ada 3, ada Miriam, Harun, dan Musa. Nah, Musa ini pada waktu dalam cerita ini, waktu cerita mistis kemarin, Musa itu masih kecil. Nah, Musa itu baru lahir, masih bayi dong ya, disembunyikan karena takut. Kemarin ceritanya bagaimana? Nah, orang Israel ini waktu itu berada di Mesir. Nah, Raja Firaun ketakutan melihat orang Israel makin banyak. Oleh sebab itu, Raja Firaun memerintahkan supaya membunuh anak-anak bayi laki-laki yang lahir dari keluarga orang Israel. Wah, serem ya. Nah, oleh sebab itu, mamanya Musa ini sangat takut, jadi menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, wah, mamanya Musa bilang, waduh, ini bakal ketahuan nih kalau begini nih. Gimana caranya? Ya udahlah, supaya anakku selamat, supaya tidak dibunuh bayi ini, wah, aku harus membuang bayi ini ke sungai supaya ada yang menemukan. Nah, coba bayangin, gimana ya kalau misalnya mama kalian ada dalam posisi seperti itu. Kalau bayinya masih ada bersama-sama dengan kalian, misalnya
bayinya bakal dibunuh oleh raja Firaun. Tapi kalau bayinya dibuang, kasihan kan ya. Iya, takutnya nih di Sungai Nil itu daerah yang sungai yang banyak buayanya, takutnya bisa dimakan buaya mungkin, atau mungkin waktu itu ditaruh di petinya terbalik tenggelam. Nah, atau masuk air petinya bisa tenggelam juga. Atau bayinya kalau misalnya nggak tenggelam, tidak dimakan buaya, kelamaan di sungai kelaparan. Ya kalau bayi itu biasanya dede bayi itu 2 jam sekali atau 3 jam sekali itu harus minum susu ASI. Nah, susu dari mamahnya. Atau ya kalau nggak ada mamanya ya harus minum susu sapi, misalnya susu formula namanya, harus minum susu 3 jam sekali, 2 jam sekali. Ya seperti kalian waktu bayi itu 2 jam sekali atau 3 jam sekali mamanya bangun selalu buatkan susu untuk kalian. Nah ini Musa kasihan ya, aduh. Nah jadi ceritanya pada waktu dede bayi Musa ini dihanyutkan di sungai dengan peti. Nah, kakaknya ini yang bernama Miriam memperhatikan, melihat, wah, adekku, apa yang terjadi ya sama adekku. Nah, waktu petinya ini di sungai, nah, kakaknya ini petinya, kakaknya ini selalu mengikuti. Wah, adek bayiku bakal kemana ya, dilihatin terus karena kakaknya ini sayang sama Musa. Nah, mamanya juga sayang sama Musa. Cuma karena Musa nggak mau dibunuh, masih pengen anak-anaknya pengen hidup, oleh sebab itu dia berharap dan berdoa mamanya pun supaya ada orang yang mengambil peti bayi tersebut supaya menolong si Musa. Nah, pada waktu Miriam mengikuti di sungai, nah Miriam melihat putri Firaun sedang mandi di sungai. Ini Mister jorok nih mandi di sungai. Nah kalau zaman dulu sungainya bersih, bayangkan putri raja mandi di sungai. Kalau zaman sekarang mana mau ya anak presiden mandi di sungai. Nah zaman dulu itu sungainya bersih, dan zaman dulu itu tidak seperti sekarang ya, orang bisa punya kamar mandi semua. Zaman dulu itu orang banyak yang mandi di sungai. Nah mungkin putri raja juga mungkin punya kamar mandi mungkin, tapi masih mau mandi di sungai. Nah ternyata putri Firaun ini orang yang baik hati dan rendah hati. Bayangin putri raja mau mandi di sungai ya, udah mau mandi di sungai, terus dia melihat ada peti. Apa ini? Ada anak bayi. Ini lucunya. Kalau ngeliat bayi gimana? Nah, lucunya ya, anak bayi. Bayinya di Alkitab bilang cantik. Nah, cantik bukan berarti perempuan ya, kemarin cantik tuh enak dilihat atau elok enak dilihat. Nah kalau sekarang disebutnya ganteng. Anak bayinya bagus ya, mukanya bagus, lucu. Oleh sebab itu putri Firaun ingin mengambil bayi tersebut dan mengangkatnya menjadi anaknya, seperti anaknya. Nah Tuhan baik kan. Nah terus pas sesudah diangkat,
Nah sudah diangkat, akhirnya Miriam kakaknya melihat, wah adekku diambil sama Firaun. Wah, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nah Tuhan Yesus baik. Akhirnya putri Firaun pun bilang begini, wah anak ini harus diberi susu. Nah ini sepertinya anak ini orang Ibrani. Orang Ibrani itu orang Israel. Ini orang Israel nih, dari mukanya kelihatan nih anak dibuang. Nah aku ingin merawatnya, aku ingin mengasuhnya, tapi harus ada yang memberi susu dari air susu ibu. Nah dari air susu ibu, gimana caranya ya? Nah datanglah Miriam kakaknya Musa kepada putri Firaun, bilang begini, Tuan Putri, nah kalau Tuan Putri butuh orang buat menyusui, nanti saya ada, nanti saya akan panggilkan. Terus kata putri Firaun, oh ya boleh. Nah nggak lama si Miriam manggil mamahnya. Mama, adik kita Musa udah diambil sama putri Firaun. Nah putri Firaun sepertinya ingin merawat adik kita. Nah ya udah mama aja. Nah anak itu butuh orang untuk menyusui, udah mama aja ya. Nah akhirnya mama Musa datang ke putri Firaun dan akhirnya menjadi pengasuh anaknya sendiri. Wih, Tuhan Yesus baik ya. Udah Musa ditolong, tidak mati. Terus kedua, yang mengasuhnya sendiri mamanya sendiri, pasti sangat disayang. Mungkin kalau yang ngasuh orang lain, misalnya kalau yang mengasuhnya pembantunya, tidak seperti mama sendiri, pasti lebih sayang mama sendiri daripada mungkin orang lain ya. Sama seperti kalian, mama kalian tuh pasti sayang sama kalian. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini, yang pertama, Tuhan Yesus pasti memberikan pertolongan waktu kita kesusahan. Yang penting kita tetap percaya dan berdoa. Dan yang kedua, orang tua itu pasti mengasihi anak-anaknya ya, pasti mengasihi anak-anaknya. Nah, mungkin kalian bilang, oh mama papaku nggak sayang sama aku dicubit ya. Kalau kalian bandel dicubit. Kalau tidak mengasihi kalian, pasti kalian dibiarkan. Kalian mau main seharian, kalian mau tidak pulang seharian, kalian mau jatuh ke jurang, pasti dibiarkan. Cuma karena mama papa kalian sayang, jadi kalau kalian main lewat waktunya pasti dicari, karena mama papa kalian sayang sama kalian. Apalagi Tuhan Yesus lebih sayang lagi. Dan yang ketiga pelajarannya, kita bisa belajar dari Miriam kakaknya Musa. Dia sangat mengasihi adiknya. Waktu di sungai, Miriam ini selalu mengikuti bayi ini kemana bayi ini hanyut. Nah jadi mungkin kalau seandainya petinya terguling, nah pasti si Miriam berenang dan mengambil bayi tersebut. Nah, sama adik kakak kalian di rumah, yang punya kakak, yang punya adik, harus saling mengasihi, menyayangi. Bukan cuma masih kecil, tapi ketika kalian sudah dewasa nanti, kalian harus saling mengasihi itu ya. Pertanyaannya, firman Tuhannya, siapa nama ayah dan ibunya Musa? Nah, jawabannya ada di awal cerita firman Tuhan hari ini ya. Itu saja firman Tuhannya. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami mau belajar percaya kepadamu bahwa Engkau selalu menolong kami. Kami mau juga taat kepada orang tua kami, dan kami juga mau mengasihi saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. God bless us.